Bulan puasa tinggal hitungan hari, tapi harga bahan pangan makin menjadi-jadi. Kalau jatah belanja sehari 50.000 dibawa ke pasar di daerah Jabodetabek, kira-kira dapat apa ya pemirsa? Berikut liputannya. Kurangin apa yang perlu, apa yang enggak. Pokoknya diirit-irit lah, apalagi sekarang kan banyak, apalagi bahan pangan kan pada naik. Berhemat jadi satu-satunya pilihan bagi para ibu agar uang belanja yang pas-pasan tetap cukup memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari. Sepekan sebelum Ramadan, harga sejumlah bahan pangan belum turun, malah makin naik. Harga ayam dan telur, dua sumber protein andalan kelas menengah naik tinggi. Harga cabai-cabean bahkan meroket 2 kali lipat. Di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat, harga ayam potong naik dari 38.000 jadi 42.000 per kilogram. Tak hanya ayam potong, telur ayam pun ikut naik yang biasanya 28.000 jadi 30.000 per kilogram. Kenaikan tajam bahkan terjadi pada harga cabai-cabean. Di Pasar Ceger, Tangerang Selatan, Banten, harga cabai rawit merah tembus 100.000 per kilogram dari biasanya hanya 60.000. Tidak hanya rawit merah, hampir semua harga cabai kompak naik. Jadi kalau warga bawa uang 50.000 belanja ke pasar di Jabodetabek, kira-kira hanya bisa bawa pulang ayam setengah kilo, telur 1/4 kilo, cabai rawit merah 1 ons, dan bawang merah dan bawang putih 10.000. Jatah belanja itu belum termasuk beras, minyak goreng, dan sayur mayur. Maka berhemat menjadi satu-satunya pilihan. Belinya 1 kilo, sekarang belinya setengah gitu. Belanja yang lain gitu. Ini kan mau datang bulan suci Ramadan ya, kalau bisa diturunkan lah. Ya untuk para pedagang kasihan juga yang dagang-dagang makanan-makanan matang gitu loh. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat berharap pemerintah menggelar pasar murah beberapa bahan pokok untuk meringankan kebutuhan di bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Satgas Pangan pun segera menyelidiki penyebab kenaikan harga. Harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Ramadan terus meroket. Tim gabungan dari Satgas Pangan Polda Jabar dan Pemkot Cimahi menyidak pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam sidak, ditemukan sejumlah bahan pokok jelang puasa yang mengalami kenaikan harga. Seperti daging sapi dari harga normal Rp130.000 kini naik mencapai Rp150.000 per kilogram. Daging ayam dari Rp38.000 kini menyentuh Rp45.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit merah dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan akibat permintaan yang tinggi dari konsumen jelang puasa. Pedagang pun mengaku kesulitan jika harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut Ibu sih anggapannya bagus juga sih kalau dimisalkan biar masyarakat juga tahu bahwa menjelang hari besar itu semua bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Cuman kita juga disesuaikan dengan penerimaan kita dari bandar-bandar karena memang hari ini dari kemarin itu sudah H-7 kita sudah 42.000. Masalah harga kalau dimisalkan dari atas menekan dengan target harga yang harus dikeluarkan, dimisalkan harus ngejual ayam di target dari pemerintah harus mengeluarkan harga segitu, harusnya ada kerjasama dengan pemerintah untuk ke tempat-tempat bandar-bandar atau yang memasok kita selaku konsumen gitu. Jadi sama semua harganya? Sama, jadi kita diratakan sama termasuk yang di pinggir-pinggir jalan karena kita terus terang aja di pinggir jalan jauh lebih beda. Kadang-kadang nyampe 5.000 kita bisa. Hasil dari pantauan secara umum ada beberapa komoditi yang masih sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan pemerintah. Namun ada beberapa komoditi juga yang yang ternyata ada mengalami kenaikan. Penjualan untuk daging sapi, ya, daging sapi yang paha atas tadi ada mencapai 140. Namun demikian kami sudah berikan teguran kepada penjual untuk tetap menjual seharga Rp130.000 sesuai dengan harga acuan penjualan pemerintah. Namun demikian kami nanti akan tetap melakukan penelusuran ke distribusi atau tempat pemotongan untuk memastikan harga tetap stabil selama bulan puasa.
Tidak hanya di Cimahi, Jawa Barat, komoditi daging sapi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara juga mengalami kenaikan yang kini mencapai harga Rp180.000 per kilogram. Menurut pedagang daging, kenaikan harga dipicu karena naiknya harga sapi hidup serta mahalnya ongkos angkut dari luar daerah. Tidak hanya daging sapi, berbagai kebutuhan lain seperti cabai, bawang, serta sayuran juga ikut naik. Warga berharap pemerintah segera melakukan upaya penstabilan harga karena dipastikan kebutuhan warga saat puasa hingga Lebaran nanti akan semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kementerian Koperasi bersama Badan Pengentasan Kemiskinan bersama melakukan percepatan pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi. Salah satunya dengan membangun koperasi berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kementerian Koperasi bersama Badan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin resmi menjalin sinergi strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi melalui nota kesepahaman yang dilakukan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dengan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Langkah ini dipandang Ferry nantinya masyarakat yang masuk dalam kategori miskin akan didorong menjadi anggota koperasi dan menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang akan dikembangkan oleh Kopdes atau KEL Merah Putih. Dengan cara ini, pengentasan kemiskinan ekstrim diyakini akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sejalan dengan bertambahnya jumlah Kopdes KEL Merah Putih yang beroperasi. Kami membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, baik dalam proses pembentukan akte badan hukumnya maupun sekarang masuk ke dalam tahap pembangunan fisiknya. Kami menemukan beberapa hal yang perlu kami sinergikan dengan BP Taskin untuk bisa bagaimana nanti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini selain bisa menjadi instrumen penggerak ekonomi masyarakat di desa-desa dan kelurahan, tapi juga bisa sekaligus ikut membantu memecahkan masalah kemiskinan yang ada di desa-desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan membangun koperasi berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang dilakukan dengan pendampingan manajemen dan akses permodalan agar koperasi yang dibentuk tersebut tidak berhenti di tengah jalan. Sementara itu, Kepala BP Taskin menyambut baik sinergi percepatan pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi sebagai langkah nyata dalam mempercepat pengentasan kemiskinan secara permanen. Menurut Budiman, koperasi menjadi satu-satunya lembaga ekonomi kerakyatan yang bisa menghapus kemiskinan ekstrim di masyarakat. Nantinya BP Taskin tidak hanya menyediakan data-data penduduk miskin, tapi juga akan terlibat dalam monitoring dan evaluasi program yang dijalankan bersama Kemenkop. Dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba program percepatan pengentasan kemiskinan melalui koperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Kan tidak ada pengentasan kemiskinan permanen tanpa koperasi. Tanpa koperasi, Anda seperti menuangkan air ke bak yang bocor. Tugas Kementerian Koperasi adalah memastikan yang terentaskan itu permanen, tidak lagi jatuh miskin. Ya, tadi saya ibarat main bola, Kemenkop ini